jangan sakit-sakit. Karena kita mau memuji Tuhan. Semua yang sakit harus dipulihkan dalam nama Yesus. Amin. Oke, semua harus kuat, semua harus ceria, semua harus semangat. Tapi tunggu dulu. Kok mama papanya kok nggak ada? Ayo coba panggil dulu, ajak untuk ibadah. Ayo, mamanya mana, papanya mana? Oke, nanti mereka juga akan ikut sama-sama kita untuk bernyanyi dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, Amang mau ajak dulu adik-adik semua untuk berdoa bersama-sama. Oke? Oke, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, hari ini Tuhan, hari yang begitu membuat kami berbahagia, karena hari ini kami boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk menyembah Tuhan dalam hari ini, dalam penuh sukacita bersama dengan orang tua kami. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu ada bagi kami, dan kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau bernyanyi, meninggikan nama-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, dan terimalah setiap lagu pujian kami. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang mau beribadah, yang rindu akan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, dan hari ini kita mau memuji Tuhan. Untuk itu, Amang mau ngajak kita semua untuk bangkit berdiri dan ajak mama papanya. Ayo bangkit berdiri. Oke, sekarang kita akan satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Saudara
kepada doa kita. Tapi sebelum kita bernyanyi juga, Amang mau katakan begini. Apapun kehidupan kita, adik-adik semua yang ada di rumah adalah orang-orang, adalah anak-anak yang dikasihi sama Tuhan. Tuhan Yesus sayang samamu, Tuhan Yesus sayang sama mama papa, Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Satu orang pun di mana saja tidak akan pernah luput, tidak akan pernah terlepas dari penglihatan Tuhan kita. Itu sebabnya semua orang yang sayang sama Tuhan Yesus, semua orang yang mengaku percaya sama Yesus harus tetap bersandar sama Dia. Baik tua ataupun kecil, adik-adik sekarang yang lagi susah, yang lagi sedih, sekarang akan dihibur oleh Tuhan. Nah, untuk itu, Ama mau ajak kita semua untuk bernyanyi berkat kemurahan.
buat kasih setia Tuhan yang kami boleh rasakan sampai pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami selalu mempunyai Allah yang baik, yang selalu menjaga kami dimanapun kami berada, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit dan khususnya paparan virus corona. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan sampai pada saat ini. Kami boleh menjalani aktivitas kami sehari-hari Bapa, dan kami tadi sudah memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam puji-pujian kami. Biarlah Bapa itu semuanya boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja, dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa Bapa untuk semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada Tuhan Yesus. Bapa berkati mereka dengan kepintaran dan kecerdasan. Pada saat ini anak-anak kami masih mengikuti pelajaran secara online Bapa dari rumah masing-masing. Tidak berjumpa Bapa secara tatap muka dengan gurunya, sehingga banyak kendala yang terjadi Tuhan Yesus. Bapa, berikanlah Bapa kecerdasan kepada anak-anak kami, sehingga mereka boleh dengan cepat Bapa mengerti apa yang pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh gurunya Tuhan Yesus. Berikan anak-anak kami roh kerajinan untuk rajin membaca buku, untuk rajin mengulang latihan-latihan soalnya di rumah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk orang tua murid kami Bapa. Engkau memberikan kesabaran untuk mendidik anak-anak kami Bapa secara lebih dalam lagi Bapa untuk pelajaran-pelajaran sekolah mereka. Engkau juga memberikan mereka kekuatan, kesehatan, umur yang panjang Bapa bagi orang tua kami Tuhan Yesus, sehingga Bapa berkat-Mu boleh juga tercurah Bapa. Dan Tuhan, Engkau memberkati segala pekerjaan, usaha orang tua kami Tuhan Yesus, sehingga boleh menjadi keberuntungan dan keberhasilan, supaya tercukupkan Bapa segala kebutuhan anak-anak kami Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk bangsa kami, negara Republik Indonesia, yang pada saat ini Tuhan Yesus, pemerintah Bapak sedang mencoba Tuhan untuk menghasilkan satu vaksin yang baik Bapak untuk kesehatan semua penduduk Indonesia, itu vaksin virus COVID-19 Tuhan. Biarlah Bapak usaha ini boleh berhasil Tuhan Yesus, sehingga masyarakat Indonesia dan khususnya anak-anak sekolah minggu Bapak boleh beraktivitas Bapak seperti biasanya, seperti dulu lagi Tuhan Yesus. Dan juga Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami Bapa, GKP Isdorame Tuhan, Kau yang memberkati gereja kami, sehingga banyak jemaat-Mu yang semakin mengenal Engkau, semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Berkati pimpinan jemaat kami, Amang Pendeta SB Purba, BPH, dan juga Sintua yang melayani di setiap sektor Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati pekerjaan pelayanan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang bagi pelayan-pelayan Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan Yesus, kami bersatu hati untuk meminta perlindungan Tuhan atas Amang Fikar yang sudah ditempatkan di GKPI Karawang, Bekasi Tuhan. Bapak, Engkau yang menjaga dia, Engkau yang memelihara dia Tuhan Yesus. Kesehatan Engkau curahkan kepadanya Bapak. Tidak ada satu sakit penyakit pun kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dari dalam tubuhnya Tuhan Yesus. Engkau memberikan dia Bapa hikmat marifat daripada-Mu untuk boleh semakin lebih melayani Engkau Bapa di dalam kehidupannya. Engkau memberkati juga keluarganya Bapa, orang tuanya Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan umur yang panjang kepada Amang Fikar Bapa. Apapun pergumulan hidupnya Tuhan Yesus pada saat ini, kami mau serahkan Bapa di bawah kaki salib-Mu. Engkau yang memberikan dia Bapa kedamaian untuk dia boleh melangkah di dalam pelayanannya yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk masa depannya Tuhan Yesus, masa depan yang indah dan penuh pengharapan Tuhan sudah nyatakan Bapa dan rancangkan buat kehidupannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Bapa untuk kami semuanya guru-guru sekolah minggu Bapa. Engkau yang memberikan kami Bapa roh yang menyala-nyala untuk boleh melayani Tuhan, tidak letih, tidak bosan untuk selalu melayani Tuhan, biarpun kami pada saat ini hanya boleh melayani melalui ibadah online Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang memberkatinya, sehingga boleh menjadi persembahan yang harum dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di atas semuanya itu Bapa, kami mohon ampun akan setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Sucikan dan kuduskan kami Bapa, sehingga kami boleh layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, kerinduan hati kami yang hanya kami naikkan melalui satu nama yang kudus, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Senang sekali rasanya Pak Johan kembali menyapa anak-anak sekolah minggu sekalian. Nah, di sini Pak Johan akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya. Tapi sebelumnya, untuk mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita siapkan dulu Alkitabnya, ya. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bapak ulangi, 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dengan judul firman yang mau Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian adalah memberi untuk yang membutuhkan. Ya, memberi untuk yang membutuhkan. Itulah judul firman yang mau Bapak sampaikan kepada anak-anak. Jadi, cerita firman Tuhan hari ini seperti ini. Ilustrasinya, ada sebuah kota di Yunani, ya. Di situ hiduplah satu keluarga yang terdiri dari seorang bapak yang bernama Bapak Julianus beserta dengan istrinya Ibu Julianus dan 2 orang anaknya, Arkilaus dan Dina. Ya, waktu itu hari Minggu mereka baru saja pulang dari kebaktian di gereja. Ya, mereka pulang dari gereja menuju ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, ya, anaknya si Arkilaus dan Dina mereka kembali bercerita kepada Bapak Julianus. Pak, tadi di gereja aku mendengar firman Tuhan tentang berbagi terhadap sesama. Nah, si Dina juga gak mau kalah. Dia bertanya juga sama bapaknya. Aku juga tadi mendengar khotbah tentang kehidupan orang-orang di Yerusalem. Emang ada apa sih kehidupan di Yerusalem dan apa hubungannya tentang berbagi untuk sesama? Nah, Bapak Julianus dengan semangat menceritakan kepada kedua orang anaknya. Jadi begini untuk si Arkilaus dan si Dina. Tadi firman Tuhan sudah sama-sama kita dengarkan di gereja, ya, tentang kehidupan orang-orang di Yerusalem. Kalian tahu, orang-orang di Yerusalem itu sangat semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi di sisi lain, mereka itu sangat serba kekurangan. Mereka hidup dalam kemiskinan, kesusahan, dan pastinya serba kekurangan. Jadi, di sini mau Bapak sampaikan, selagi kalian masih kecil-kecil, tidak ada salahnya kalian berbuat baik. Berbuat baik seperti apa? Jika memang kalian punya segala sesuatu, kalian boleh memberikan dengan kerelaan hati. Dalam hal ini kita bilanglah kalian memberikan uluran tangan berupa uang persembahan. Dengan begitu saudara-saudara atau teman-teman kita yang ada di Yerusalem semuanya bisa lega. Mereka juga diberi kelancaran dalam menyampaikan firman. Mereka juga tidak kekurangan karena Tuhan bisa beserta mereka. Itu mau Bapak sampaikan sama kalian berdua, kata Bapak Julianus. Serba kekurangan mereka. Bagaimana dengan kita, Pak? Kalau kita membantu, kita juga kekurangan dong. Nah, rupanya Bapak Julianus kembali menekankan, gini, sebagai orang Kristen, ya, kita punya juru selamat. Siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus. Kalau memang kita berdoa dengan sungguh-sungguh, rezeki nggak kemana, ya, rezeki kita nggak kemana. Kalau memang kita bisa makan, ya, kita bisa makan, kita
kita bisa hidup, kita bisa belajar, kita bisa pergi jalan-jalan. Mereka juga bisa, tapi karena kekuranganlah mereka, akhirnya mereka urung ataupun tidak bisa menjalankan niat. Karena itu, ayo kita bantu. Nah, rupanya si Arkilaus dan si Dina setuju. Mereka diam-diam berbisik, bagaimana kalau suatu saat kita bantu teman-teman yang ada di Yerusalem. Ayo kita bantu. Nah, sorenya pergilah si Arkilaus dan si Dina, ya, ditemani ibunya. Ternyata mereka baru saja membeli papan, ya. Papan itu mereka buat, mereka olah menjadi sebuah kotak persembahan, ya. Sebuah kotak persembahan yang sudah jadi, rencananya akan dibawa di kebaktian minggu depannya, ya. Di kebaktian minggu depannya mereka mau menyampaikan niat untuk membantu teman-teman yang ada di Yerusalem yang serba kekurangan tadi. Nah, hari berganti hari, tibalah akhirnya hari Minggu, ya. Tibalah hari Minggu, seperti biasa mereka berkebaktian. Nah, datanglah Bapak Yulianus. Datang Bapak Yulianus menyampaikan niat dia kepada semua jemaat yang hadir. Dia berkata seperti ini, teman-teman, kita tahu kan bahwa teman-teman kita yang ada di Yerusalem, mereka sangat semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka itu serba kekurangan. Gak ada salahnya kita bantu mereka, kita memberikan uluran tangan kita kepada mereka. Jadi ada sebuah kotak yang kami sediakan. Alangkah bagusnya jika Bapak dan Ibu serta para hadirin yang sekalian boleh memberikan dengan kerelaan hati, ya, dengan kerelaan hati, dengan ikhlas, tanpa paksaan. Jika memang sudah terkumpul, kita bisa kasih kepada yang membutuhkan. Rupanya niat baik dari Bapak Yulianus itu disambut juga sama orang-orang jemaat di situ, ya. Saya mau, saya akan menyumbang, saya akan memberikan persembahan saya. Nah, mulailah seorang demi seorang maju memberikan persembahannya, memasukkan ke kotak persembahan. Sama seperti kayak di gereja kita di GKP Sidorame, ya, pernah melihat persembahan ke depan kan? Seperti itulah suasananya. Seorang demi seorang maju untuk memberikan uluran tangannya kepada mereka yang membutuhkan, ya. Bukan hanya di minggu itu saja, minggu berikutnya seperti itu lagi, minggu berikutnya seperti itu lagi, ya. Sedikit demi sedikit pasti lama-lama menjadi bukit, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak, ya. Tidak terasa kotak persembahan yang sudah dibuat itu sudah penuh, sudah berat. Nah, jadi jemaat di Yunani itu berpikir, ini kotak sudah berat, ya, uluran tangan sudah tersalurkan semuanya. Kira-kira siapa yang bersedia untuk memberikan ke teman-teman kita di Yerusalem? Nah, Bapak Yulianus tidak kehilangan akal. Dia cari pendeta di sana. Kira-kira siapa ya Pak Pendeta yang mau memberikan uluran tangan kita ini kepada teman-teman yang ada di Yerusalem? Sewaktu mereka bercakap-cakap tentang hal itu, datanglah Rasul Paulus ke tengah-tengah mereka, ya. Mereka sangat semangat karena mereka melihat Rasul Paulus ini sangat semangat juga untuk menyampaikan firman. Kebetulan dia menyampaikan firman. Setelah menyampaikan firman, dia juga mengatakan bahwa dia akan berangkat ke Yerusalem untuk menyampaikan firman. Nah, cepat-cepatlah Bapak Yulianus berkata, Rasul Paulus, sebelum Rasul Paulus pergi, kami mau menyampaikan niat baik kami. Di sini ada kotak persembahan, ya, kotak uluran tangan kami. Kami berniat untuk memberikan kepada teman-teman di Yerusalem, karena kami tahu mereka itu serba kekurangan, hidup dalam kemiskinan, mereka kesusahan. Walaupun mereka semangat untuk memuji Tuhan, alangkah baiknya uluran tangan kami ini bisa memudahkan mereka menjadi alat untuk menjadi pelengkap firman Tuhan. Dengan begitu firman Tuhan tetap ada untuk selamanya. Nah, rupanya Rasul Paulus berkata,
saya terima niat baik kalian, ya. Tapi janganlah kiranya saya yang sendiri pergi. Di antara bapak-bapak harus ada yang ikut saya, biar kita lihat bagaimana orang-orang di Yerusalem itu mengucapkan terima kasih kepada kalian. Ya, saya mau, kata Bapak Yulianus, beserta dengan bapak-bapak yang lain yang bersedia ikut. Kami juga ikut. Mulailah mereka pergi ke pelabuhan. Mereka berniat menaiki kapal, karena hanya kapal alat transportasi pada saat itu yang dibilang sangat cepat menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain. Mereka menaiki kapal, Tuhan beserta mereka, hingga akhirnya mereka sampai di Yerusalem. Nah, Rasul Paulus beserta dengan rombongan dari Yunani menemui orang-orang di Yerusalem. Rasul Paulus memanggil mereka semua. Hai orang-orang Yerusalem, sini, ada yang saya sampaikan kepada kalian semua. Setelah orang-orang Yerusalem itu berkumpul, Rasul Paulus berkata demikian. Ini teman-teman dari Yunani mau memberikan uluran tangan kepada kalian, karena mereka menganggap kalian itu serba kekurangan, dan alangkah baiknya harus dibantu, ditolong. Dengan begitu kalian tidak hidup dalam kesusahan, tidak hidup dalam kemiskinan. Mereka sangat baik agar kalian juga diberi kelegaan untuk menyampaikan firman. Nah, waktu orang Yerusalem mendengar itu, terima kasih ya, terima kasih teman-teman dari Yunani. Mereka sangat mengucap syukur. Iya, biarlah kebaikan dari teman-teman dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Jangan kiranya berhenti berbuat baik, ya. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Siapapun orangnya harus kalian tolong. Dengan begitu kita sesama makhluk Tuhan saling mengasihi, saling memberi, sama seperti Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Itulah cerita firman Tuhan hari ini. Sukacita di Yerusalem sangat melimpah karena mereka sudah diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ya, melalui cerita firman Tuhan hari ini, Bapak mau sampaikan kepada anak-anak Bapak bahwa tentang pentingnya mengasihi terhadap sesama umat manusia. Apalagi kita, anak-anak sekolah minggu, walaupun kita masih kecil, kita harus tetap setia berbuat baik, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Kalau anak-anak Bapak masih ingat lagu Hai teman-teman, janganlah jemu-jemu, berbuat baik perintah Tuhan padamu. Galatia 6 baca ayat 9, itu firman-Nya, ayo kita lakukan. Yang sakit mari didoakan, yang sedih mari dihiburkan, yang susah ayo kita tolong, berbuat baik tanpa memilih siapapun orangnya. Ya, itulah cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan tinggi di surga, ini kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang telah selesai mendengarkan sebahagian dari firman-Mu tentang mengasihi sesama saudara kami ya Bapa. Bahwasanya kami telah mendengar tentang kasih setia dari Tuhan yang Tuhan sudah turunkan kepada kami semua di sini, hingga akhirnya kami boleh memberikan segala sesuatu yang kami punya untuk diberikan kepada yang memerlukannya Bapa, bukan tanpa paksaan atau dorongan dari siapapun, melainkan dengan kerelaan hati kami. Walaupun kami masih kecil, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, dan dari kasih setia Tuhan pula kami boleh berbagi terhadap sesama kami. Terima kasih atas firman yang boleh sama-sama kami dengarkan. Terlebih hamba mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu boleh menyampaikan firman kepada anak-anak sekalian di sini ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian kami di sini. Kiranya Tuhan
boleh mengutus Roh Kudus-Mu masuk ke dalam hati kami, agar kami senantiasa ikut campur tangan dalam menyampaikan ataupun memperdalam ilmu pengetahuan akan firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, adik-adik, tadi kita semua sudah mendengar firman Tuhan kan? Firman Tuhan katakan bahwa kita semua harus berbuat baik kepada semua orang, tanpa terkecuali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan Yesus yang begitu baik. Mari kita aminkan firman Tuhan ini, kita bernyanyi, Tuhan Yesus baik. Semua berdiri, angkat tangan dan tepuk tangan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh masih beribadah di minggu hari ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah menyampaikan seruan doa kami, bahkan firman Tuhan sudah ditabur. Terima kasih Bapak, firman Tuhan begitu menyejukkan hati kami Tuhan, mengingatkan kami supaya kami boleh memberi untuk Tuhan melalui persembahan kami, melalui perkataan kami, melalui sikap kami. Berkatilah kami Tuhan menjadi anak-anak yang suka memberi untuk Tuhan, sehingga kami boleh menjadi utusan Injil Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita, memimpin hidup kita, bahkan memberkati kita hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, kita sudah beribadah tadi. Nah, sekarang Amang mau menyampaikan kata-kata perpisahan buat adik-adik sekolah minggu, karena Amang akan pergi untuk pindah ke GKP Bekasi. Nah, pesan-pesan Amang untuk kalian semua anak-anak Amang yang beribadah di rumah, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sayang sama Tuhan, dan jangan lupa untuk jaga kesehatannya. Pesan Amang juga selanjutnya, jangan juga melawan orang tuanya, sayangi mama papanya, sayangi adiknya, sayangi abang kakaknya, sayangi semua orang yang ada di rumah. Itu juga dengan kawan-kawannya, entah kawan di sekolah, entah kawan-kawan satu sekolah minggu, semua juga harus saling mengasihi. Kenapa? Karena Amang selalu katakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar baik, tapi Dia juga mengasihi banyak orang, apalagi yang namanya anak-anak. Nah, Tuhan Yesus saja pun sayang sama anak-anak, apalagi kita anak-anaknya, pasti harus lebih sayang lagi sama anak-anak. Yang lain, kawan-kawannya juga, orang tuanya, dan semua saudara-saudaranya. Sampai jumpa lagi anak-anak Amang yang ada di sekolah minggu, dan jangan lupa untuk terus doakan Amang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Nah, untuk remaja, apa kabar semua? Ini Amang sekarang mau pindah ke Bekasi. Ya, kita nggak jumpa lagi ya. Biasanya kita ketawa-ketawa ya kan, di rumah Amang Fikar. Kita ibadah, kita bernyanyi. Amang kadang marah sama kalian ya kan. Ya, sedih deh. Tapi nggak apa-apa. Tahun depan pasti kita jumpa lagi. Mungkin kalian sudah SMA ya, atau kelas 3 SMP. Nggak apa-apa. Tapi Amang percaya, sekalipun Amang datang tahun depan, tapi kita semua pasti saling mengenal. Pesan Amang sama kalian, adik-adik Abang yang di remaja, jangan pernah jadi anak remaja yang nakal, sayang sama orang tuanya. Kalau tidak sayang sama orang tua, berkat-berkatnya pun hilang. Amang juga pernah bilang, jauhi yang namanya kenakalan-kenakalan remaja. Tidak boleh main judi, tidak boleh merokok, jangan pacaran dulu, tunggu SMA dulu, atau tunggu kuliah dulu, baru kenali pasangannya. Sekarang tidak boleh. Kita harus belajar dulu, kita harus kenal dulu diri kita harus sayang dulu sama Tuhannya, baru Tuhan nanti akan menunjukkan yang kalian suka. Dan juga itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pesan Amang yang terakhir, kalian semua harus menjadi anak-anak remaja yang disayangi Tuhan, disayangi orang tua, disayangi gereja, dan juga menjadi garam dan terang dunia. Maafkan Amang kalau ada kesalahan dalam perkataan. Maafkan juga Amang kalau pernah memarahi kalian. Beberapa dari kalian itu bukan karena Amang jahat sama kalian, Amang benci sama kalian, tapi karena Amang itu sayang sama kalian. Amang tidak suka kalian berbuat dosa. Amang juga tidak suka kalian berbuat yang jahat, berbuat yang melarang, yang dilarang oleh perintah Tuhan. Jangan lupa sayang Ibu Makda ya, sebagai guru sekolah minggu kalian. Bukan, kan nggak sekolah minggu lagi ya, kalian sudah anak-anak remaja. Sayangi dia sebagai guru remaja kalian, dan juga kalian harus mengasihi dia, dengarkan dia, dan hormati dia. Oke adik-adikku, sampai jumpa tahun depan. See you, love you. Muah, muah, muah. Shalom anak-anak sekolah minggu dan remaja, dan juga orang tua yang ada di rumah mengikuti ibadah ini. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat